Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda muslim yang dimuliakan Allah, sobat muda non muslim yang saya hormati, anak-anakku siswa SMA Negeri 1 Cipari yang saya cintai. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam video yang saya buat. Pada video ini saya mengajak sobat muda sekalian untuk membahas atau berbincang tentang surat Al-Kafirun. Sobat muda sekalian, dalam riwayat yang ada, surat Al-Kafirun ini terkait dengan negosiasi orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy mengajak kepada Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya dengan berbagai negosiasi. Di antara negosiasinya adalah mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, hentikan dakwahmu ini, akan aku berikan harta yang banyak, wanita-wanita yang cantik untukmu." Kemudian ada juga yang bernegosiasi bahwasannya, "Wahai Muhammad, daripada terjadi pertentangan terus-menerus, enaknya kita berdamai saja. 1 tahun saya menyembah Tuhanmu, kemudian 1 tahun berikutnya engkau menyembah Tuhanku." Ya, ini diantara negosiasi yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Ya. Nah, surat ini memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW juga termasuk orang-orang Islam untuk bagaimana mensikapi negosiasi orang-orang yang kafir ini, orang kafir Quraisy ini, atau orang kafir umumnya pada masa sekarang. Tapi sebelumnya kepada para sobat muda sekalian, perlu kita sampaikan bahwasanya sebelum Nabi datang, masyarakat atau umumnya orang adalah mungkin penyembah berhala atau mungkin penganut agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam atau penganut agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, maka ketika Islam datang, maka mereka ini sebenarnya belum bisa disebut sebagai orang yang kafir. Mengapa demikian? Karena mereka ini statusnya adalah sasaran dakwah. Jadi mereka belum bisa dikatakan sebagai orang kafir, tapi mereka adalah orang-orang yang menjadi sasaran bagi dakwah Islamiyah. Baru kemudian ketika dakwah Islamiyah, ajakan masuk Islam, kita sampaikan kepada mereka dan mereka ini menolaknya, bahkan mungkin menghalanginya, menghalangi penyebaran Islam ini, maka baru kemudian kita katakan mereka itu sebagai orang yang kafir, orang yang menolak, yang mengingkari ajakan untuk masuk Islam. Nah, jadi yang pertama harus kita tetapkan bahwasanya semua manusia yang belum masuk Islam, bahkan termasuk orang yang Islam, itu adalah sebagai sasaran dakwah. Pertama untuk masuk Islam, yang kedua untuk masuk Islam secara utuh, seluruh aspek kehidupannya diwarnai oleh corak-corak aturan Islam. Demikian ya. Jadi jika mereka sudah diajak untuk masuk ke dalam Islam, mereka menolak, bahkan mereka menghalangi ajakan untuk masuk Islam, untuk menghalangi penyebaran Islam, maka mereka inilah orang yang kafir. Tapi yang perlu kita pegang, yang pertama adalah bahwasannya semua manusia, baik yang belum memeluk Islam maupun yang sudah memeluk Islam, mereka ini adalah orang-orang yang menjadi sasaran bagi dakwah Islam. Sobat muda sekalian, kita langsung menuju ke surat Al-Kafirun ya. Jadi mana tadi saya sampaikan ini terkait dengan petunjuk Allah bagaimana kita bersikap, kita merespon ajakan orang-orang yang kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang yang kafir. Jadi katakanlah wahai orang-orang yang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Jadi kita para kaum muslimin diminta mengatakan kepada orang-orang yang kafir. Apa yang harus dikatakan? Kita lihat, la a'budu ma ta'budun, ya. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi di sini jelas bahwasanya kaum muslimin dilarang menyembah apa yang disembah oleh orang-orang yang kafir. Dalam hal ini adalah berhala atau pokoknya sesuatu yang disembah selain Allah itulah berhala, ya. Sesuatu yang disembah selain Allah disebut dengan berhala, ya. Sekali lagi, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini ayat yang kedua. Kita lanjutkan sobat bunda sekalian, ayat yang ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi karena orang kafir itu sudah jelas-jelas menolak, bahkan menghalangi, maka kita posisikan dia sebagai orang yang memang ya sudah, dia tidak akan lagi menerima ajakan dakwah, ya. Karena mereka benar-benar telah keras untuk menghalangi dakwah Islamiyah. Maka dikatakan wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Nah, silakan kamu menyembah berhala, ya. Nah, jadi karena tadi seolah-olah mereka ini kok tidak mungkin untuk menerima seruan Islam, ya. Nah, kemudian ayat yang keempat, wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak mau menyembah apa yang kalian sembah. Dan aku tidak mau menyembah apa yang kalian sembah, ya. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi prinsip penyembahan ini adalah prinsip yang tidak boleh digoyahkan, ya. Tidak boleh dinegosiasi. Nah, jadi prinsipnya tadi, dan aku tidak mau menyembah apa yang kamu sembah. Kemudian ayat yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak mau pula menyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi orang kafir ini ya sudah, kamu menyembah Tuhanmu ya silahkan, ya. Tapi ya udahlah sendiri-sendiri begitu, ya. Orang mukmin tidak akan menyembah Tuhannya orang kafir Quraisy tentunya pada saat itu, dan orang kafir Quraisy juga udahlah, kamu gak akan menyembah Tuhanku, udah sendiri-sendiri, ya. Kemudian ayat yang kelima, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Sobat Mas sekalian, jadi dengan ayat ini, ayat yang kelima ini jelas, ayat yang keenam ini jelas bahwasanya seorang muslim tidak akan memaksakan agamanya kepada orang lain, ya. Lakum, bagimu, dinukum waliyadin, dan bagiku agamaku. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Maka sebuah tuduhan yang mengada-ada apabila orang Islam dianggap memaksakan agamanya kepada golongan yang lain. Kita ulang dari awal, sobat Mas sekalian. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang yang kafir. La a'budu ma ta'budun, ya.
tidaklah aku menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abidu nama a'bud, dan tidak pula kamu menjadi penyembah apa yang aku sembah. Kemudian ayat yang keempat, wala ana abidum ma abatum, dan aku tidak mau menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abidu nama a'bud, dan kalian tidak mau pula menyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Sobat muda sekalian, demikian tentang surat Al-Kafirun, yang artinya orang-orang yang kafir. Bahwasanya sekali lagi, prinsip masalah penyembahan adalah prinsip yang tidak bisa dinegosiasi, ya. Dicampur-campur, saya menyembah sembahan orang kafir, saya juga menyembah Allah, ini tidak diizinkan. Ya, pokoknya penyembahan harus murni hanya kepada Allah. Dan umat Islam tidak boleh memaksakan keyakinannya kepada penganut keyakinan yang lain, termasuk kepada orang-orang yang kafir. Sobat muda sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan dari surat Al-Kafirun ini. Bila ada kekurangan datangnya dari kebodohan saya sebagai makhluk yang lemah, jika ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah yang Maha Pandai. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya mohon ampun kepada Allah. Dan sekali lagi, mudah-mudahan ayat ini, surat ini menjadi penjelas bagi kita bagaimana prinsip keimanan seorang muslim. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.